Sugeng Rawuh, Mas Gandhi, meskipun kemasannya sudah senior tapi tetap pokoknya Mas terus karena tetap segar dan Terima kasih. Mas Gandhi. Sehat-sehat Mas Gandhi? Sehat. Alhamdulillah. Mas, kira-kira Mas, kita ini tuh kan sekarang ini kan dalam tsunami informasi. Semua informasi baik lewat media digital, lewat TV, lewat kanal macam-macam. Beribu mungkin jutaan pesan kita terima dalam apa handset kita, dalam gadget ya kita, dalam menurut jenengan ini tuh masyarakat tuh kuat nggak sih menampung segini banyaknya informasi yang ada di publik ini? Menurut jenengan gimana? Pasti nggak kuat, Mas. Pasti nggak kuat. Ya kan, makanya kalau menurut saya kita mesti sadar benar sebagai target dari informasi ya. Kemampuan kita tuh seberapa sih? Mana yang kita pilah infonya, mana yang kita serap, ya kan? Itulah kenapa kalau kita ngomong tentang bagaimana addressing informasi atau pesan, itu harus fokus, harus fokus. Karena kalau misalnya gini, membuat pesan atau menyampaikan informasi itu kan gampangnya kalau kita mau cerita sama orang lain, ya kan? Sebenarnya cerita apa yang akan kita sampaikan? Itu yang harus kita kuasai dulu gitu. Apakah kita mau cerita bahwa aku kemarin makan enak di sana, atau kita mau cerita tentang apapun lah, itu harus kita pahami benar, karena kalau enggak yang akan ditangkap adalah iki wong iki arep ngopo to? Wong iki cerita apa to? Ini info apa sih, berguna apa enggak gitu loh. Kalau kita kembalikan lagi ke format informasi yang membadai seperti sekarang ya. Itu kira-kira kalau menurut saya. Tapi ini kok Mas, maksudnya orang bikin konten ya ngasal kok sekarang. Kok menurut jenengan apa wong kita lihat kemarin ada konten yang ibu-ibu nari di samping rel tuh akhirnya sampai keserempet kereta gitu kan. Pesannya apa gitu loh Mas ya? Itu dia, apakah semua konten itu berguna buat kita gitu ya? Kita juga pasti, setiap individu dari kita pasti punya filter masing-masing. Gak semua orang suka loh disajikan uang keserempet kereta, meskipun itu mungkin berita fenomenal ya, tapi apakah itu nyaman untuk dilihat? Nah, filter semacam itu yang akhirnya membuat kita konten creator terutama harus lebih selektif dengan siapa target kita gitu. Tapi kan? Yang paling sering itu info cegatan loh. Kalau itu informatif. Iya, berarti bukan konten asal coba. Itu yang akan menggiring kita mencari jalan tikusnya di mana. Menghindari rahasia Mas. Iya. Kalau dengan pengalaman jenengan Mas, sebetulnya apa sih sebetulnya bagaimana caranya membangun pesan secara sederhana tuh, pengalaman jenengan tuh kita mulai dari apakah mulai dari semedi dulu apa dari mana kira-kira aja Mas? Kalau versi Gojek-nya gini Mas, engko ada di dewe. Ya tinggal kapan deh Mas. Saking stresnya begitu. Tapi banyak yang menurut saya terlupa kalau kita mau mengirim pesan, mau buat pesan gitu ya. Yaitu yang tadi saya sampaikan, kita mau ngapain, objektifnya apa, tujuan pesan ini untuk siapa dan ngapain. Yang kedua adalah targetnya siapa, kepada siapa ini pesan ini akan kita sampaikan gitu. Dan kalau kita bicara tentang target itu banyak sekali layer-layer atau kamar-kamarnya, klaster-klasternya, baik dari segi psikografi, dari segi income level dan segala macam demografi, geografi. Itu yang akan menentukan secara spesifik target ini, pesan ini harus berbunyi seperti apa. Itu betul. Yang tidak kalah penting adalah memahami target ini secara lebih mendalam, sampai ke kebiasaan si target ini akan seperti apa. Kalau saya biasanya ngeliat gini Mas, kalau saya nyetir ya di depan saya suka, terutama kalau macet ya, yang saya mati adalah stiker yang nempel di mobil. Taman Safari. Taman Safari. Saya bisa memetakan ini family person, family man, suka mengajak
keluarganya bareng-bareng liburan. Paling enggak udah ada input buat saya gitu loh. Oke. Ya kan? Oke. Real man using Iya, udah. Ini kira-kira ini tipenya seperti apa ini? Ini pasti orang yang kalau di jalan tol ngelihat ada yang mau nyelip, ngelihat spion, berapa yang mau nyelip, kalau sisinya lebih kecil dia nggak akan minggir. Oh iya betul. Ego driver gede. Ini yang di dalam komunikasi pemasaran ya terutama yang namanya insight. Oke. Tanpa sengaja itu keluar sendiri ke permukaan. Oke. Ini yang akan membuat ekspektasi bawah sadar dia seperti apa. Kalau yang Taman Safari itu mungkin dia akan mengharapkan ada package yang relevan buat keluarganya, buat anak-anaknya, ya ada binatang baru apa gitu. Dia pasti akan tertarik ke situ. Nah, kalau kita udah memahami paling dalam dari insight tadi, kita dengan akan lebih mudah bisa membuat atau mendesain bunyi pesannya seperti apa nantinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa tahun lalu Mas, aku lupa. Ada iklan rokok tuh yang cuman ceritanya itu perahunya mati di tengah danau. Kalau ada tuh kan sering lewat di timeline sosmed. Jadi sampai anaknya tuh ngebut kan itu gak relevan dengan rokoknya gitu loh. Nah, sebagai art and creative director dengan kan punya jam terbang. Terus apa Mas yang diharapkan? Insight kayak opo gitu loh. Jangan-jangan ini pesan yang bagus buat kurir online misalnya, tapi keterimanya malah di ibu-ibu ibu-ibu kenumpi di toko sayur gitu kan beda gitu loh. Iya. Pertama, rokok itu kategori yang susah karena banyak sekali larangannya. Sebenarnya rokok itu nggak boleh beriklan kan? Apalagi memperlihatkan produk dan keunggulan produk. Gimana dia nyarinya? Itu salah satunya adalah memakai insight tadi. Insight buat perokok tuh jiwanya seperti apa? Apakah jiwa bebas ya? Apakah jiwa bebas itu sudah riset jauh-jauh hari oleh Marlboro dan segala macam gitu. Apakah itu jiwa yang macho, suka menolong yang lemah dan bener. Itu mereka para pengiklan rokok atau agensi yang mulai melihat dari angle-angle psikografinya. Bukan dari functional, bukan dari fungsi, karena kita nggak boleh ngomong sama sekali tentang fungsi rokok yang mana nggak ada benefitnya sama sekali buat yang nggak merokok, ya kan? Mulai dari angle psikografis, nyari. Nah, masalahnya adalah nyarinya itu tenanan apa orang? Nyarinya itu cuma di kulitnya apa enggak? Karena buat saya ya, dari pengalaman saya, iklan rokok atau iklan-iklan yang lain, dia harus mengandung waktu ditayangkan dan dilihat. Yang melihat harus di sininya harus bilang, di benaknya harus bilang, oh gue banget tuh. Untuk dapetin itu nggak gampang Mas. Oke Mas. Itu kayak aku banget tuh. Nah itu nyambungnya di situ, titik sambungnya di situ sebetulnya. Nah masalahnya adalah seberapa kemampuan pencipta pesan itu untuk sampai ke sana. Apakah itu kaitannya dengan jam terbang, apakah itu kaitannya dengan knowledge, apakah itu kaitannya dengan ketekunan dia untuk ngulik. Nah itu Mas, jadi sebelum kita sampai bagaimana mengerucutkan pesan tersebut atau tapi kita stop dulu, kita ngeteh dulu aja lagi. Oke Mas, kita lanjut lagi Mas. Tadi itu kalau rokok kan segmented, tapi kalau misalnya pengguna operator seluler gitu, itu kan generik, terus semua orang beli pulsa kok gitu kan, terus mengerucutkan pesannya gimana Mas gitu. Ini kita ngomong segmen loh, kita ngomong secara umum. Terus bagaimana pesan yang besar-besar itu pelanginya itu bisa sampai di warnanya biru gitu. Nah itu gimana jenengan Mas? Telco itu kategori yang juga nggak gampang karena kompetisinya dari produk sedemikian sengit ya.
promo itu setiap provider punya promonya masing-masing, yang clutternya juga tinggi banget gitu loh. Nah, yang harus dicari adalah bagaimana ekspektasi pengguna itu ketemu, dan bagaimana kita mempropose sebuah message dalam bentuk consumer proposition kalau di teori. Nah, itu harus pakai bahasa Jawa, Mas Raiso, Mas. Proposition itu kira-kira begini. Itu adalah image atau bayangan yang nanti kita tanamkan di benak konsumen. Tapi kan persepsi yang kita tanamkan. Persepsinya kan pelanginya warna-warni, Mas. Kan nggak bisa terus kemudian aku seneng biru gitu kan nggak bisa tuh, Mas. Nah, itu makanya kita harus punya strategi bedah brand. Ya, bedah brand itu untuk mencari esensi si brand ini sebetulnya apa gitu loh. Contoh yang gampang tuh Marlboro ya. Saya kebetulan dulu lumayan lama tuh. Bukan berarti kita di endorse Marlboro deh, Mas. Oh, nggak boleh nyebutin merek. Boleh apa-apa kan udah terlanjur. Marlboro itu saya sebut karena itu contoh yang menurut saya real ya. Bagaimana yang namanya proposisi atau esensi dari brand itu, saripati dari brand itu ditanamkan di benak konsumennya, yaitu sebagai rokok pria sejati Amerika. Nah, kalau udah sampai Amerika itu image-nya internasional. Pada waktu itu Amerika masih negara adidaya gitu ya. Saya nggak tahu sekarang adi apa, nggak tahu. Image itu sehingga yang namanya masculinity atau macho, persepsi tentang macho itu nempel sedemikian kuat ada di brand itu. Kalau ini bukan bicara merek, tapi ini bicara tentang studi tentang brand ya. Ya, ini berarti kan dalam konteks membangun loyalitasnya tadi. Betul. Betul. Terus bagaimana, Mas? Kok misalnya kayak tadi contoh yang lain, misal tadi kembali ke operator seluler tadi, kan merah, kuning, biru, macam-macam itu kan. Terus bagaimana terus aku tadinya pakai yang merah mau pindah yang biru jadi yang kuning. Nah, ini kan pesannya ini kan jadi, apalagi sekarang konten bisa di develop pakai tools gitu lah. Nah, ini menurut jenengan gimana? Iya, itu dia, di bedah brand itu kita harus mempunyai ada satu celah di mana kita harus menemukan faktor pembeda. Diferensiator. Mas. Itu faktor pembeda harus dikulik, dicari dengan jeli sehingga dia beda dengan yang lain. Itu yang kita masukkan ke dalam persepsi proposisi tadi. Sehingga kalau kita milih yang biru itu bukan pilihan yang salah, tapi memang itu yang gue banget yang tadi saya bilang itu. Iya, tapi menurut Mbak Eka Laundry samping tetangga rumah saya itu sama aja sinyalnya antara yang merah sama yang kuning. Nah, pripun Mas juga? Nah, itu fakta, Mas. Berarti itu ada kesalahan pesannya. Oke. Sama-sama kesedot pulsanya. Iya, sama-sama kesedot pulsanya. Cepat habis kuotanya. Nah, memang nggak gampang meng-create pesan yang tajam ya, yang single minded, yang fokus itu nggak gampang. Dan harus lebih, kalau bicara dipersonifikasikan sehingga pesan itu memang khusus ditujukan kepada yang bersangkutan. Segmented gitu ya. Ya. Dan bagaimana terus kemudian seorang konten kreator atau art director memahami bahwa saya tahu loh orang yang saya tuju, dia kan harus di luar dari bedah brand tadi, dia kan butuh berfantasi juga bahwa apakah ini orang yang tepat, ceruk yang tepat buat si brand tersebut. Kalau slogan atau tagline di agency, kerja di agency itu 99% kerja keras, yang 1% tuh magic. Kok ada magic gimana? Ngelamun itu sebenarnya nggak mendatangkan apa-apa, Mas. Tapi kerja kerasnya dia harus meriset. Meriset. Ada saya setuju dengan pendapat teman saya bahwa
sebelum kamu terjun ke industri advertising atau komunikasi, kamu harus memahami ilmu sosial. Oke. Ya, segala aspek sosial ada baiknya dipahami, termasuk memahami konsumen. Oke. Nggak akan bisa kamu kerja di agensi kalau kamu nggak mau dan nggak bisa memahami konsumenmu. Karena itu yang akan dipertemukan dengan produk atau brand yang ada di pihak klien yang sedang kamu kerjakan. Itu yang mungkin tadi menjawab bagaimana bisa tahu bahwa itu adalah target yang benar. Target yang benar adalah target yang diketahui aspirasi dan ekspektasinya sedalam mungkin sampai sedetail mungkin, sehingga itulah titik sensitif dari sebuah pesan yang akan kita create untuk mereka, kurang lebih begitu. Oke, tahan dulu Mas. Kalau ngomong ekspektasi pasti ada saluran membangun ekspektasinya. Nah, kita ngeteh lagi. Oke Mas, kembali lagi. Ekspektasi orang ini kan macam-macam, se-Indonesia 200 hampir 280 sekarang. Nah itu tapi dengan kondisi populasi yang ada sekarang, hampir setiap orang, ya orang anak muda lah, itu nggak ada yang nggak punya gadget. Jadi survei terakhir, kepemilikan gadget atau sentuhan gadget terhadap Gen Z itu hampir menembus 90%, Mas. Nah, permasalahan tadi menurutnya, kalau ini sudah ketahuan produknya apa, ceruknya di mana, nah terus kemudian salurannya, Mas. Nah, saluran ini kadang kan, apalagi dengan saluran di internet ya, mau pakai medsos, mau pakai search engine, mau pakai browsing di web segala macam. Terus bagaimana si pesan ini setelah dibangun, dikemas, terus kemudian dikirimkan, Mas? Karena ini kan apalagi dengan konteks sekarang, algoritma itu kan menguasai, Mas. Nama jenengan pribadi, Mas, sebagai orang yang iya, kita tahu bahwa internet itu merubah segalanya ya. Merubah pola konsumsi, merubah habit orang, merubah cara orang mengakses informasi dan segala macam gitu ya. Iya, Mas. Dan itu secara signifikan itu perubahannya tidak terelakkan. Dan ya tadi pertanyaannya gimana? Bagaimana terus kemudian saluran ini kemudian bisa kita jadikan jembatan yang pas dulu, Mas. Jadi karena kan algoritmanya pasti banyak nih, kalau kita pasang di Facebook pasti akan beda dengan di IG. Di IG pasti beda dengan di TikTok, ataupun mau pakai web pasti akan ketemunya saluran yang berbeda gitu. Ya. Interest itu salah satu checkpoint. Ya, interest. Jadi keminatannya sendiri. Itu di mana sekarang teknologi digital itu memungkinkan kita untuk membuat clustering target berdasarkan interest. Lebih dipersonalisasi, lebih fokus, lebih unik kepada langsung pada target utamanya, tanpa harus mengandung splatteran. Ingat splatteran namanya? Splatteran di radio. Ini susah banget. Ya, oke. Wasting apa ya? Splatteran lah ya. Splatteran target. Jadi lebih fokus. Itulah kemewahan yang dimiliki oleh teknologi digital sekarang. Ya. Tapi banyak juga, Mas, konten yang akhirnya hanya menjadi sampah visual buat kita, dan itu hanya kita lewatin di itu punya apa ya, mungkin oleh si kreatornya, wah ini punya unique value proposition, wah ini bakalan punya sebuah karakter identitas, tapi lewat aja di ketika kita ngomong interest belum tentu juga kita learn more gitu kan. Kadang nggak semua orang juga. Nah, bagaimana kemudian dengan ini red ocean yang ada di lautan predator ini kan banyak banget, Mas. Jadi bagaimana kemudian kalau kita ngomong pasar ini diintervensi secara digital di masyarakat, Mas? Ya,
Tadi saya bilang tentang interest ya, specific interest. Betul. Itu lead-nya atau menggiringnya juga signifikan. Ya. Yang kedua adalah kalau kita bicara sosial media, follower. Oke. Ya. Ya. Follower yang berjuta-juta itu belum tentu, menurut saya, belum tentu membantu kita untuk menyebarkan pesan kita. Karena dia tidak aktif. Belum tentu aktif. Misalnya gini, Mas Mae yang punya follower 5 juta misalnya, belum tentu 5 juta tuh aktif semua, mau menyerap, mau like yang disebut sebagai engage, ya melibatkan diri dengan pesan yang Mas Mae kirim gitu. Bisa jadi dia cuma melihat ya udah pindah lagi. Ya, itu kalau itu orang beneran, kalau itu bot kan itu separuhnya organik, separuhnya robot gitu. Menurut saya lebih baik quote unquote memelihara follower yang loyal. Quality followers yang dengan sukarela secara organik mau menyebarkan ulang pesan kita, interest kita, karena interest kita sama dengan mereka. Meskipun mereka cuma sedikit gitu ya. Apakah itu artinya kemudian si brand owner-nya harus turun gunung kemudian menciptakan kaki-kaki di ini atau gimana? Saya nggak tahu terus terang strategi untuk mencapai ke sana semua. Tapi yang gampang dipraktekkan adalah by pertemanan yang real. Saya kenal Mas Mae misalnya ya. Ternyata Mas Mae punya akun ini. Oh, saya follow deh. Mas Mae juga follow saya misalnya. Nah, dalam perjalanan berikutnya, interest yang saya sampaikan atau interestnya Mas Mae yang diposting, itu akan match dan klop dengan apa yang saya punya gitu. Nah, disitulah engagement mulai terbentuk gitu kan. Artinya konektivitas sebagai manusia yang real gitu ya. Kalau follower kan belum tentu real, kita nggak pernah tahu itu siapa gitu kan. Betul. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari sana? Akhirnya akan kembali ke situ lagi, kepada realitas bahwa yang kualitatif itu akan lebih menguntungkan gitu ya. Daripada sekedar angka ya. Betul. Makanya itu tadi itu salurannya dari kalau ini waterfall muara hulunya udah jernih dulu sehingga pesannya bisa sampai. Persis, kurang lebih gitu Mas. Gitu. Mas. Saya tuh pengen ngobrol banyak Mas, betulnya. Tapi waktunya terbatas. Kasih satu inilah Mas, satu satu penutup mau jokes mau apa bahwa orang tuh jadi orang Indonesia tuh nggak bodoh-bodoh banget Mas, tapi kok sering banget gitu loh, belum apa-apa udah kena hoax nah ini kasih satu pesan Mas buat teman-teman sebagai orang yang berabad-abad terlibat di dunia pembuat pesan ya. Oke Mas, kira-kira gimana? Iya, apa ya, kayak kalau kita bisa konklusikan, yang jelas pesan itu sendiri harus fokus, harus spesifik, ditujukan kepada target yang spesifik. Bahwa sekarang ada euforia digital dan segala macam, sebenarnya kita terbantu gitu. Tapi jangan lupa bahwa digital juga punya algoritma yang akan menggiring kemana-mana, sehingga sensitivitas dan tanggung jawab memanfaatkan digital itu juga harus dipunyai sejak awal. Kalau enggak, kita bisa rugi sendiri gitu ya. Cuma jadi sampah visual tadi Mas. Betul. Mas Yandi, matur nuwun sangat Mas. Ini saya menanti sebetulnya ada episode 2 aja nih Mas. Kalau misalnya dengan ngomong yang lebih jorok lagi Mas. Cuman berhubung ini waktunya. Episode kedua mungkin sambil jegang ya Mas. Mas, matur nuwun sangat Mas. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi ya Mas. Ketemu lagi ya.